Pemirsa, meski sudah 3 korban meninggal akibat positif antraks, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta belum akan menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Ya, Pemda mengklaim pemirsa penanganan penyebaran antraks sudah terkendali. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum menetapkan penyebaran antraks di wilayahnya menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Saat ini sudah ada 3 korban meninggal, 1 diantaranya positif antraks dan 2 lainnya suspek, sementara 87 warga lainnya positif terpapar antraks. Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto mengatakan penanganan antraks di wilayah Dusun Jati, Kelurahan Candirejo, Kapanawon, Semanu sudah terkendali. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, yakni dengan cara mengambil sampel darah pasien. Sementara di lokasi penyembelihan juga dilakukan pengambilan sampel tanah secara berkelanjutan, pengguyuran formalir, vaksinasi dan antibiotik, lalu lintas ternak dari dan ke Dusun Jati juga dihentikan. Posisi saat ini jelas belum ya Mas ya, karena kami menganggap langkah yang kami lakukan ini sudah sangat mampu mengendalikan kondisi lapangan dengan adanya pemetaan wilayah dengan lokalisasi di sebuah dusun. Itu mengindikasikan ini tidak terjadi pencemaran ke wilayah yang lain, sehingga rasanya kok sangat belum kami pikirkan untuk melakukan kebijakan KLB. Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah seorang pasien suspek terkena penyakit antraks meninggal dunia di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara 87 warga lainnya berstatus terpapar virus antraks, diduga para pasien sebelumnya mengonsumsi daging dari sapi yang mati mendadak. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Pemirsa, awal mula kasus antraks di Gunung Kidul diduga usai warga mengkonsumsi daging sapi mati. Ya, lantas apa itu antraks dan bagaimana penularannya pada manusia pemirsa? Antraks ini merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Umumnya menyerang ternak seperti sapi, domba, dan kambing dan bersifat zoonosis atau dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Dan penyebaran antraks ini pemirsa melalui spora yang dihasilkan oleh bakteri, kemudian spora dapat bertahan lebih dari 40 tahun di tanah. Penularan antraks pada manusia ini terpapar dari spora pada luka yang terbuka, kemudian ketika menelan spora dan menghirup spora. Itulah kenapa ketika seseorang mungkin mengkonsumsi daging sapi yang sudah terinfeksi antraks, bisa juga menjadi korban penyakit antraks ya Andro ya. Ini bisa dilihat gejala infeksi antraks pada manusia, mulai dari demam, mual sampai muntah, diare disertai darah, radang tenggorokan, sesak nafas. Bahkan kalau kita amati di bagian kulit, kalau sudah terpapar antraks muncul ruam dan lepuh berwarna kehitaman di bagian tengah kulit. Selain itu ada juga, ini yang bahaya juga saya, pembengkakan kelenjar getah bening. Semoga bagi warga yang berada di daerah yang tadi sudah disebutkan, sedang terpapar antraks, bisa ditinjau kembali bagaimana kondisi fisik warga di sana, apakah ada gejala yang tadi sudah kita tampilkan mulai dari demam dan kemudian muntah darah. Ini yang sangat berbahaya sekali. Akibat dari antraks bisa menyebabkan kerusakan pada sistem organ tubuh, kemudian peradangan selaput otak yang bisa menyebabkan meningitis hemoragik dan juga menyebabkan kematian. Itulah kenapa tadi kita juga dengar informasi bahwa di Gunung Kidul ada 3 orang pemirsa yang meninggal dunia akibat penyakit antraks ini. Kami ingin tahu bagaimana penanganan kasus antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Ibu Dewi Irawati. Ya. Selamat sore Ibu Dewi Irawati. Selamat sore Mbak dan juga Mas Aldo. Ya, Bu Dewi, pertama kita ingin tahu bagaimana di sana di Gunung Kidul ini bisa terjadi kasus antraks yang lumayan banyak korban menderita antraks. Apakah memang betul ada daging yang dibagi-bagikan secara gratis atau bagaimana Ibu Dewi? Ya, jadi memang ada hewan ternak yang mati kemudian oleh masyarakat dibagikan ke warga sekitarnya ya, artinya ke tetangga-tangga. Sebenarnya niat ini baik sekali, gotong royong untuk membantu kesusahan, meringankanlah kesusahan dari orang yang ternaknya tadi mati.
dengan setelah dibagi nanti warga itu ikut iuran membayar walaupun tidak banyak ya, tidak mahal lah begitu, sebagai uang pengganti daging tadi. Nah sehingga banyaklah warga yang ikut terpapar karena daging ini dibagikan ke tetangga-tetangga. Begitu gambarannya, Mbak. Ibu Dewi, kami ingin tahu saat daging sudah disalurkan, bagaimana reaksi dan gejala yang timbul di masyarakat itu, Bu? Ya memang kan kalau gejala antraks, sebagian besar banyak adalah memang kelainan kulit. Jadi karena kontak langsung. Untuk yang gangguan saluran cerna maupun yang pernapasan itu memang jarang ya. Tetapi untuk yang kali ini memang kita temukan, walaupun tidak sebanyak yang kulit. Jadi hampir sebagian antraks kulit. Tetapi perlu diketahui juga sebagian besar juga tidak bergejala. Jadi ada yang meskipun makan dia tidak ada kelainan kulit, tidak ada keluhan lainnya. Ini juga dirasakan oleh sebagian besar malah dari warga yang terdampak tadi. Iya, Ibu Dewi, ini kan ada 3 orang ya yang meninggal dunia. Ini mereka yang terserang antraks ini, yang meninggal dunia ini apakah memang karena ada katakanlah komorbid atau mungkin ada faktor-faktor pemberat lainnya, Ibu? Sebenarnya untuk antraks ini juga tidak terlalu melihat usia ya, tetapi memang usia yang gejalanya berat ini adalah usia yang sudah lanjut ya, yang meninggal yang di 4 Juni itu berumur 73 tahun ya. Kemudian yang 2 lagi tapi suspek itu ya, karena tidak diambil atau tidak diperiksa untuk antraksnya. Itu juga umurnya 77, 78, jadi memang di atas 70 semua. Setelah terpapar itu biasanya yang paling fatal sampai berujung kematian berapa lama itu, Bu? Tergantung daya tahan tubuh masing-masing tentunya ya. Jadi seperti yang meninggal tanggal 4 Juni ini, sebenarnya dia masuk rumah sakit itu tanggal 1 Juni. Dan kita diberitahu tanggal 2 Juni, tanggal 3 Juni dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, tanggal 4 Juni meninggal. Jadi bisa juga singkat, ya bisa juga lama gitu. Tergantung daya tahan tubuh dari masing-masing orang. Ibu, antraks ini kan menyebar bisa dari hewan ke manusia. Nah, dari manusia ke manusia apakah bisa menyebar? Ibu harus diwaspadai atau ini cukup dari hewan ke manusia sudah bisa menyebar? Ya, sampai hari ini antraks ini masih zoonotik, artinya dia hanya bisa menularkan dari hewan ke manusia. Jadi makanya kita dari manusia ke manusia juga tidak jangan sampai masyarakat juga khawatir lalu dengan tetangganya tidak berbicara atau tidak berkomunikasi gara-gara takut menular ya, tidak. Jadi antar manusia itu sampai saat ini tidak ditemukan. Bu Dewi, bisa diuraikan, 3 orang sudah meninggal karena antraks. Kemudian yang saat ini terpapar dan sedang dalam penanganan ada berapa, Ibu, jumlahnya? Sebenarnya kejadiannya kan sudah awal Juni, jadi sudah sebulan lah ya kita berjalan. Dari yang kita periksa serumnya 143 itu, kemudian 87-nya positif, kemudian hanya 23 yang bergejala, itu pun semua gejalanya kulit ya. Mereka sudah baik semua. Sekarang hanya ada tinggal 1 yang dirawat di rumah sakit, dan memang satu-satunya itu yang dirawat di rumah sakit karena ada gejala pencernaan. Tapi kami cek tadi situasinya atau keadaannya cukup baik. Ibu, apakah dari penyebarannya dari hewan ke manusia itu hanya melalui konsumsi daging saja atau mungkin bagaimana, Ibu? Ada media lain, misalkan ketika kita di dekat hewan yang sakit atau mungkin ketika kulit kita terluka, darah dengan darah, atau bagaimana, Ibu? Ya, jadi kalau kontak langsung itu ketika kita ada tangan kita luka ya, atau kaki atau pokoknya kulit kita luka itu terpapar spora tadi bisa masuk. Kemudian misalnya lagi kalau ada industri makan kulit misalnya ya, nah itu juga bisa terhirup kan kalau di kulit tersebut memang ada terpapar antraks gitu. Jadi 3 cara tadi itu yang bisa membuat seseorang terpapar antraks. Jadi sejauh ini, Bu, koordinasi antara Dinas Kesehatan kemudian peternakan
untuk menekan agar antraks ini tidak lagi menyebar. Dan hewan ternak yang ada di Gunung Kidul khususnya semua bisa diinspeksi, seperti itu dilihat bagaimana kondisi kesehatannya. Ya, kita di Gunung Kidul ini ada yang namanya Satgas One Health. Satgas One Health ini ada di tingkat kabupaten dan juga di tingkat kecamatan. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah bagaimana ikut mengendalikan. Jadi di dalamnya ada berbagai instansi, termasuk di sana ada dinas kesehatan, ada dinas peternakan, ada dinas lingkungan hidup, ada TNI, Polri, BPBD. Jadi kita semua memang bekerja sama, tidak mungkin kan misalnya kesehatan sama peternakan saja yang bekerja, nggak bisa. Jadi semua bekerja sama sesuai kewenangannya masing-masing. Jadi ini yang membuat kita dikatakan bisalah mengendalikan situasi yang ada. Baik, terima kasih Ibu Dewi Irwati selaku Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.